Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang mujaroah, muqabarah, dan musyakoh serta ruang lingkupnya. Nama kelompok yang pertama Siti Ayu Nur Fitriah, yang kedua Miftahul Aliyah, yang ketiga Nur Aini Aniatul Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Aliyah, NIM 93370859. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian muzaroah, muqabarah, dan musyakoh. Muzaroah dan muqabarah menurut bahasa adalah melemparkan tanaman. Sedangkan menurut istilah, muzaroah adalah akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen. Imam Taqiyuddin di dalam kitab Kifayatul Ahya menyebutkan bahwa muzaroah adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan muqabarah adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Musyakoh diambil dari kata al-saqo, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Dasar hukum mengenai muzaroah dan muqabarah dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat, agar mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 32. Dasar hukum dibolehkannya kiras adalah ijma dan kias terhadap musyakoh atau bagi hasil ladang, dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya, walaupun tidak diketahui berapa besarnya. Dan karena musyakoh dan kiras keduanya diperbolehkan, di mana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman, tidak ada waktu, dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya. Nabi Muhammad juga bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya, atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Dalil Al-Quran atau hadis di atas merupakan landasan hukum yang dipakai para ulama yang membolehkan akad perjanjian muzaroah atau muqabarah. Menurut para ulama, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah untuk lahan pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait syarat-syarat rukun muzaroah dan muqabarah. Yang pertama, untuk syarat muzaroah dan muqabarah yaitu syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad harus balik dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Jadi kesimpulannya yaitu untuk syarat yang pertama, persyaratan adalah berakal balik dan memiliki kewenangan dalam hukum, seperti itu. Jadi pada saat mengambil keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Jadi intinya serupa dengan benih yang akan ditawarkan atau yang akan dijalin kesepakatan. Yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian terdiri dari A, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. B, batas-batas lahan itu jelas. C, lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani. Dan syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut. A, pembagian hasil panen harus jelas. B, hasil panen itu benar-benar memiliki bersama orang yang berakad.
Dan C, bagian antara amil dan malik adalah dari suatu jenis barang yang sama. D, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. E, tidak disyaratkan bagi salah satunya menambahkan yang hukum. Yang kelima, syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad. Jadi pada intinya pada saat akad itu harus sesuai waktu yang telah disepakati. Seperti hanya yang pertama, A, waktu yang telah ditentukan. B, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. C, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Dan yang keenam, syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzaroah. Alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah. Lalu selanjutnya syarat musyakoh, yaitu terdiri dari yang pertama, syarat yang bertalian dengan akidain, yaitu berasal akal. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan peroleh hasil dari tanaman, yaitu A, bagian masing-masing harus disebutkan jumlah atau persentase ketika akad. Yang B, hasil adalah milik bersama. C, bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. D, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. E, tidak disyaratkan bagi salah satu penambahan yang maklum. Yang keempat, hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami. Yang kelima, hal yang berkaitan dengan waktu. Yang keenam, hal yang berkaitan dengan alat-alat muzaroah. Selanjutnya untuk syarat musyakoh, yaitu yang pertama ahli dalam akad, yang kedua menjelaskan bagian dalam akad, yang ketiga membebaskan pemilik dari pohon, yang keempat hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. Selanjutnya rukun-rukun muzaroah dan mukhobaroh. A, penggarapan dan pemilik tanah. Akid adalah seorang yang mengadakan akad di sini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akad. Maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzaroah atau muqabaroh sah apabila dilakukan oleh seseorang yang mencapai umur sesuai berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar. Lalu yang B, objek muzaroah dan muqabaroh ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Lalu yang C, harus ada ketentuan bagi hasil menurut ketentuan dalam akad muzaroah atau muqabaroh. Perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Selanjutnya ijab dan qabul. Dan rukun musaqqah, yakni dua orang yang berakad. Yang kedua, objek musyaqqah. Objek musyaqqah menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Yang ketiga, buah disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak. Yang keempat, pekerjaan disyaratkan penggarapan harus bekerja sendiri jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama. Akad menjadi tidak sah. Seperti itu. Masing harus disebutkan jumlah atau persentase ketika akad. Yang B, hasil adalah milik bersama. C, bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. D, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. E, tidak disyaratkan bagi salah satu penambahan yang maklum. Yang keempat, hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami. Yang kelima, hal yang berkaitan dengan waktu. Yang keenam, hal yang berkaitan dengan alat-alat muzaroah. Selanjutnya untuk syarat musyaqqah, yaitu yang pertama ahli dalam akad, yang kedua menjelaskan bagian dalam akad, yang ketiga membebaskan pemilik dari pohon, yang keempat hasil dari pohon dibagi antara dua orang
yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. Yang selanjutnya rukun-rukun muzaraah dan mukhabarah. A. Penggarapan dan pemilik tanah. Akid adalah seorang yang mengadakan akad di sini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akad. Maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzaraah atau mukhabarah sah apabila dilakukan oleh seseorang yang mencapai umur sesuai berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar. Lalu yang B, objek muzaraah dan mukhabarah ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Lalu yang C, harus ada ketentuan bagi hasil menurut ketentuan dalam akad muzaraah atau mukhabarah. Perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Selanjutnya ijab dan qabul dan rukun musyaqqah, yakni dua orang yang berakad. Yang kedua objek musyaqqah. Objek musyaqqah menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Yang ketiga, buah disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak. Yang keempat, pekerjaan disyaratkan penggarapan harus bekerja sendiri jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama. Akad menjadi tidak sah. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan dari akad muzaraah dan mukhabarah. Nah, yang pertama yaitu adanya masa yang habis atau masa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan melampaui batasnya. Jadi itu bisa membatalkan akad dari keduanya. Nah, yang kedua yaitu salah seorang yang berakad telah meninggal dunia. Jadi itu bisa membatalkan akad muzaraah ataupun mukhabarah. Nah, yang ketiga yaitu adanya uzur. Itu juga membatalkan akad dari muzaraah itu sendiri. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.